Selama berabad-abad, kelelawar selalu disebut sebagai hewan yang menyeramkan. Dimanapun keberadaannya, ikon itu tak pernah hilang. Kemungkinan besar karena matanya yang bulat seperti manik-manik dan taringnya yang sangat tajam, bagaikan silet atau belati tipis. Namun masih ada banyak hal yang bisa dilihat dari makhluk nokturnal ini. Di penjuru dunia ini terdapat lebih dari 1.300 spesies kelelawar yang tersebar, menjadikan mereka kelompok mamalia terbanyak kedua setelah hewan pengerat. Beberapa di antaranya berbobot sangat kecil, beratnya kurang dari 1 sen, sementara yang lainnya mempunyai lebar sayap hingga 6 kaki. Namun apapun jenisnya, mereka merupakan anggota ekosistem yang sangat mengesankan dan penting di alam ini. Nama ilmiahnya adalah Chiroptera, yang dalam bahasa Yunani berarti sayap di tangan. Itu karena kelelawar memiliki 4 jari tangan dan ibu jari yang panjang, masing-masing dihubungkan oleh lapisan kulit tipis. Mereka adalah satu-satunya mamalia di dunia yang bisa terbang, dan mereka sangat pandai dalam hal itu. Selaput kulitnya yang fleksibel, dan persendiannya yang dapat digerakkan, memungkinkan mereka mengubah arah haluan dengan sangat cepat. Ada 2 jenis utama kelelawar yang diketahui, yaitu microbet dan megabet, dan kebanyakan kelelawar adalah microbet, yang memakan serangga seperti ngengat, yang keluar pada malam hari. Kelelawar vampir adalah satu-satunya spesies microbet yang memakan darah, dan bukan serangga. Tapi, jangan khawatir, mereka lebih suka minum darah sapi dan kuda, bukan manusia. Saat terbang, mereka menggunakan teknik ekolokasi, yaitu mengeluarkan suara bernada tinggi, yang merambat hingga mengenai suatu objek dan memantul kembali ke objek tersebut. Gema ini memberitahu mereka ukuran suatu benda dan seberapa jauh jaraknya. Dan sebaliknya, megabet hidup di daerah tropis dan memakan buah, nektar, dan serbuk sari. Mereka memiliki mata yang lebih besar dan indera penciuman yang lebih kuat dibandingkan microbet. Namun telinga mereka lebih kecil karena mereka tidak melakukan ekolokasi, dan ada lebih dari 150 spesies megabet yang diketahui. Namun ukurannya tidak selalu lebih besar dari microbet. Kerangka kelelawar tertua di dunia telah diidentifikasi sebagai spesies baru, dan kelelawar yang baru-baru ini ditemukan, Icaronycteris gunelli, beratnya hanya sekitar 25 gram, kira-kira setara dengan 5 kelereng. Dan saat ini kelelawar adalah salah satu hewan paling sukses di planet ini, dengan lebih dari 1.400 spesies yang mencakup 1/5 dari seluruh spesies mamalia. Mereka hidup di setiap benua kecuali Antartika dan Sahara. Para ilmuwan hanya mengetahui sedikit tentang asal-usulnya. Pemikirannya adalah kelelawar berasal dari mamalia kecil pemakan serangga yang mungkin hidup di arboreal. Setelah kelelawar muncul dalam catatan fosil, mereka dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Gigi dan tulang rahang kelelawar paling kuno yang ditemukan sejauh ini berusia sekitar 55 juta tahun. Ini seperti misteri. Beberapa kelelawar telah mengembangkan indera pendengaran yang sangat canggih. Mereka mengeluarkan suara yang memantul dari objek yang dilewatinya, mengirimkan gema kembali ke kelelawar. Dari gema ini, kelelawar dapat menentukan ukuran suatu benda, seberapa jauh jaraknya, seberapa cepat ia bergerak, dan bahkan teksturnya, semuanya dalam hitungan detik. Kelelawar adalah mamalia yang reproduksinya paling lambat di muka bumi. Sebagian besar kelelawar hanya menghasilkan 1 keturunan dalam setahun. Bayi kelelawar saat lahir memiliki berat hingga 25% dari berat badan induknya. Sama seperti ibu manusia yang melahirkan bayi seberat 31 pon. Keturunannya biasanya dirawat di koloni bersalin.
tempat betina berkumpul untuk melahirkan dan membesarkan anak-anaknya. Bayi biasanya dibiarkan bertengger saat tidak disusui. Namun, bayi kelelawar yang baru lahir dapat menempel pada bulu induknya seperti kantong dan dapat diangkut, meskipun mereka akan segera tumbuh menjadi terlalu besar untuk itu. Kemampuan terbang merupakan bawaan lahir, namun setelah lahir sayapnya terlalu kecil untuk terbang. Microbet muda menjadi mandiri pada usia 6 hingga 8 minggu, sedangkan megabet baru mencapai usia 4 bulan, dan pada umur 2 tahun mereka sudah cukup dewasa secara seksual. Sama seperti beruang dan tupai, kelelawar juga berhibernasi. Kebanyakan kelelawar berhibernasi dari bulan November hingga Maret, karena sumber makanan mereka, yaitu serangga relatif langka selama musim dingin berlangsung. Populasi kelelawar menurun di seluruh dunia. Sebagian disebabkan oleh hilangnya habitat, namun sebagian besar disebabkan oleh penyakit yang relatif baru yang disebut sindrom hidung putih atau white nose syndrome. Penyakit ini membunuh banyak kelelawar yang berhibernasi setiap tahunnya, dengan menguras cadangan energi mereka, yang telah disimpan untuk bertahan hidup di bulan-bulan musim dingin yang panjang. Sindrom ini juga menyebabkan kelelawar terbangun, mungkin beberapa kali selama musim dingin, yang selanjutnya menguras cadangan energi kelelawar. Penyakit ini juga dapat merusak saluran udara dan sayapnya. Itulah sedikit pembedahan tentang hewan yang terlihat buruk bagi sebagian orang. Namun menurut kami mereka sangat lucu, unik dan menawan. Dari segi apapun mereka tetap menawan. Mereka dianggap buta tapi tidak buta. Mereka handal, dan sangat membantu alam dan juga manusia. Untuk kelangsungan makhluk hidup yang lainnya, seperti membantu tanaman bereproduksi, dan membantu manusia untuk mengendalikan hama. Di berbagai belahan kota dan negara pun, mereka cukup terkenal. Mereka menjadi salah satu kuliner favorit, terpampang di kaki lima hingga restoran berbintang. Cukup menggiurkan sekaligus membanggakan, jadi jangan sepelekan hewan ini. Mereka sangat berharga men. So, mari kita bantu mereka untuk tetap hidup dan berevolusi. Jangan musnahkan mereka wahai Tuhan. Terima kasih, sobat sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan menghibur kalian semua dari penatnya pekerjaan kantor dan lapangan yang mungkin membosankan. Saksikan terus video lainnya dari channel Mengenal Alam yang tak kalah menarik. Tetap positif dan jalani hidup kita dengan baik. Semuanya akan indah pada waktunya sobat. Salam, Mengenal Alam.